Hey ho pop gengs. Kalau dengar kata El Clasico, tim apa nih yang bakal terbersit di pikiran kamu? Real Madrid versus Barcelona kah? Atau Persija versus Persib? Kata El Clasico emang syarat dengan klub bola. Namun sekarang di kancah e-sport Indonesia, pertandingan antara RRQ melawan EVOS juga dijuluki dengan El Clasico. Nah, menyinggung tentang RRQ dan EVOS, bagaimana kalau kita bahas rivalitas keduanya secara mendalam dalam DP Versus kali ini, pemegang kuasa e-sport Indonesia, RRQ versus EVOS. Ngomongin soal tim e-sport, untuk pertama baiknya kita ngebahas divisi yang dibentuk oleh Rex Regum Keong alias RRQ dan juga EVOS. Bagian ini memang menjadi tolak ukur keseriusan sebuah tim dalam menggarap tim supaya nggak kelihatan numpang di game remeh doang. Untuk RRQ, tim ini sekarang punya 7 divisi aktif, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, Sausage Man, FIFA, dan juga Wild Rift. Nah, dari ketujuh divisi ini kita bisa lihat kalau RRQ lebih banyak berfokus pada game mobile karena game mobile emang menjadi tren di Indonesia, di mana RRQ berpusat. Nah, pergeseran tren ini juga membuat beberapa divisi dari game PC RRQ bubar, seperti divisi PUBG PC, Point Blank, bahkan Dota 2 yang jadi awal mula dari RRQ. Sedangkan untuk EVOS, tim ini juga menunjukkan hal yang sama, yaitu terlalu fokus pada game mobile. Hal ini dibuktikan dengan divisi timnya yang semuanya berasal dari game mobile, yaitu Mobile Legends, Arena of Valor, Free Fire, PUBG Mobile, dan juga League of Legends Wild Rift. Sama dengan RRQ, EVOS juga memilih untuk fokus pada game mobile yang ramai di Indonesia. Kira-kira kapan ya dua tim besar ini bakal fokus merambah ke game PC internasional lagi? Lumayan kan kalau ada yang bisa nyaingin Saper dan Whitemon yang berlaga di TI-10 yang berhadiah 570 miliar rupiah. Membicarakan tentang tim e-sport, apalagi coba yang paling membanggakan dari sebuah tim kalau bukan prestasinya? Mari kita lihat prestasi dari kedua tim ini dengan cara membandingkan pada divisi yang sama, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire. Data yang akan dipaparkan didapatkan dari situs resmi masing-masing tim dan yang disajikan cuma data juara satu doang. Dimulai dari Mobile Legends. Di divisi ini, RRQ berhasil mencetak juara selama 28 kali di semua lapisan turnamen. Juara paling sensasional adalah saat RRQ berhasil memenangkan kejuaraan MPL secara berturut-turut di season 5 dan juga season 6, yang jadi sejarah baru turnamen Mobile Legends Indonesia. Sedangkan untuk EVOS, divisi Mobile Legends EVOS tertinggal jauh dengan 7 kali juara di semua lapisan turnamen. Nah, meskipun tertinggal jauh, pendukung EVOS nggak perlu risau hati karena EVOS menjadi satu-satunya tim Indonesia yang berhasil membawa Piala M-Series ke Indonesia. Pada waktu itu, EVOS memang memiliki line-up world paling sensasional di sejarah turnamen Mobile Legends. Baik kita pindah ke PUBG Mobile, di divisi ini RRQ masih jauh memimpin dalam laporan kemenangan di berbagai turnamen karena mencatat 27 kemenangan. Sedangkan dari catatan situs resmi EVOS, divisi PUBG Mobile mereka mencatat 1 kemenangan dari berbagai lapisan turnamen. Nah, kalau ditanya kenapa perbedaannya bisa sejauh ini, alasannya sih ada beragam. Mulai dari roster yang ganti-ganti, yang menyebabkan adaptasi pemain EVOS nggak berjalan dengan baik. Lalu, bagaimana dengan Free Fire? Game kegemaran bocil-bocil ini juga bernasib sama nih dengan divisi lainnya. RRQ menang dengan catatan 19 kemenangan dari berbagai lapisan turnamen dan EVOS hanya mencatat 5 kemenangan. Tapi meskipun beda jauh, perkembangan dari roster Free Fire EVOS ini sangat mengerikan di tahun kemarin, di mana mereka berhasil mendominasi Free Fire Indonesian Master 2021. Tentu saja sebagai tim hebat, pastinya prestasi tak cukup di situ-situ saja. Kehebatan sebuah tim juga dilihat dari ekspansinya ke negara lain. Ini adalah hal yang menunjang eksistensi dari sebuah tim e-sport. Jadi selain dikenal di Indonesia, tim-tim e-sport ini juga harus mencoba pasar di negara lain. Siapa tahu bisa nyaingin tim e-sport dunia kayak 100 Thieves, OG ataupun Liquid. Tentu aja kita bangga dong kalau ada tim e-sport asli dari sini melebarkan sayap ke negara lain. Untuk RRQ, tim dengan corak berwarna kuning ini sudah berada di 3 negara, yaitu Indonesia untuk Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, Sausage Man, dan FIFA.
Lalu yang terakhir ada Thailand, tempat di mana divisi PUBG Mobile RRQ terbentuk lewat RRQ Athena yang sekarang sih udah bubar. Sedangkan untuk EVOS sudah terbang nih ke 4 negara, yaitu Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ekspansi ini ditujukan EVOS untuk membangun jejaring sosial yang lebih besar ketimbang tim lainnya. Nah, dari jumlah ekspansi ini, kita bisa lihat kalau ekspansi EVOS lebih banyak ketimbang RRQ. Wah, EVOS ngeri juga nih, padahal cuma fokus ke game mobile, tapi bisa ekspansi ke negara lain ya. Kalau pasar game mobile setren ini terus nggak nutup kemungkinan juga kalau Indonesia bisa melangkah lebih jauh dari sekarang. EVOS Legends begitu menggila seperti yang KB katakan juga. Dari prestasi dan ekspansi kita pindah ke hal mencengangkan lainnya, yaitu gaji pemain dan juga harga transfer. Pembahasan ini sih emang legit banget ya, karena sekarang emang udah banyak orang yang menargetkan diri menjadi seorang pro player, apalagi di tim besar seperti RRQ dan juga EVOS. Untuk gaji di RRQ, gak ada angka pasti sih yang bisa menjadi tolak ukur paten jika seseorang menjadi pemain pro di tim ini. Namun dari beragam keterangan, ada nih beberapa bocoran tentang gaji pemain RRQ. Pertama, ada dari pro playernya sendiri, yaitu RRQ Sin. Saat live, pemain asal Manado ini bilang kalau gaji bulanan pemain RRQ itu kurang dari 20 juta rupiah. Jadi ya antara 10 sampai 19 juta rupiah lah ya. Kemudian keterangan lebih lanjut juga pernah disebutkan nama Pak Apep pada komedian Uus dalam sebuah konten kalau salah seorang pemain RRQ memiliki gaji bulanan seharga Honda Jazz. Wah, gila banget nih, karena harga Honda Jazz sekarang aja udah sekitar 255 juta rupiah. Sedangkan untuk EVOS, angka lebih gila keluar dari mulut CEO founder tim Macan Biru tersebut, yaitu Hartman Haris. Cowok satu ini pernah mengungkapkan kalau kisaran gaji pemain EVOS antara 3,5 juta hingga 500 juta rupiah. Bayangin aja kalau dibandingin sama UMR Jakarta yang sekitar 4,6 juta rupiah, gaji pro player bisa puluhan hingga ratusan kali lipat. Dengan gaji segede itu dalam sebulan, emang wajar sih kalau banyak yang liurnya ngecas mau jadi pro player. Belum lagi soal transfer pemain yang juga udah menyentuh harga yang sangat gila nih Pop Gengs. Dari kedua belah tim ada nih bocoran transfer pemain termahal mereka. Untuk RRQ, CEO RRQ yaitu Pak Ape pernah mengungkapkan harga transfer salah satu pemain Mobile Legends-nya, yaitu RRQ Lemon yang katanya mencapai 15 miliar rupiah. Sedangkan untuk EVOS Dean selaku Vice President dari EVOS juga pernah mengungkap harga transfer pemain Mobile Legends yaitu EVOS Strike yang mencapai 20 miliar rupiah. Transfer gila ini tuh udah nyaingin bahkan ngalahin pemain bola Indonesia ya. Mungkin saja suatu saat nanti akan ada angka yang lebih gila lagi jika e-sport terus-menerus berkembang seperti sekarang. Ya gak sih?